Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dita Intan Safitri, mahasiswa Universitas Islam Majapahit, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknik diskusi. Apa itu teknik diskusi? Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat. Terjadi tukar-menukar pengalaman, informasi menyelesaikan masalah, dapat juga terjadi semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Menurut Suryo Botro, 1996 diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang bergabung dalam suatu kelompok untuk bertukar pendapat tentang masalah atau bersama-sama mencari penyelesaian untuk mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Teknik diskusi merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan cara guru memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun sebagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Diskusi adalah suatu proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran tertentu melalui cara tukar-menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau memecahan masalah. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, penulis mengacu pada pendapat pakar KBBI, yaitu diskusi adalah cara belajar mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dan guru, murid dengan murid sebagai peserta diskusi. Persyaratan teknik diskusi percakapan dalam kelompok dapat dinamakan diskusi apabila memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada anggota kelompok yang akan terlibat dalam diskusi. Yang kedua, ada topik yang hendak dibicarakan berlangsung dalam interaksi tatap muka. Yang ketiga, ada tujuan bersama yang hendak mencapai atau dicapai secara bersama-sama melalui sesuatu pertukaran pikiran dan berlangsung dalam suatu proses yang sistematis mulai dari pembukaan atau pendahuluan, pembahasan atau pertukaran pikiran dan kesimpulan hasil diskusi. Bentuk-bentuk teknik diskusi: kegiatan berdiskusi atas berbagai bentuk atau variasi bentuk. Dalam bentuk mempunyai ciri khas dan cara kerja masing-masing. Bentuk-bentuk teknis diskusi menurut J.J. Hasibuan yaitu sebagai berikut. Whole group, seperti kelas, merupakan suatu kelompok diskusi. Bus group, suatu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri dari 4-5 orang. Panel, suatu kelompok kecil biasanya terdiri atas 3-6 orang mendiskusikan suatu subjek tertentu, duduk dalam suatu susunan semi melingkar, dipimpin oleh seorang moderator. Adapun langkah-langkah penggunaan teknis diskusi sebagai berikut, yakni guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Guru memimpin siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi. Moderator atau pemandu diskusi atau memimpin jalannya diskusi. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan keterbatasan teknik diskusi. Diskusi sebagai teknik pembelajaran di sekolah mempunyai kelebihan dan keterbatasan yang mengakibatkan kegagalan. Jamarah 2010. Kelebihan teknis diskusi. Teknik diskusi yang digunakan dalam proses pembelajaran mempunyai kelebihan. Pertama, kelebihan teknik diskusi sebagai berikut. Teknik diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar. Teknik diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan terhadap diri sendiri, meningkatkan kualitas moral, manfaat dan menerima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menggunakan bahasa. Sekian materi tentang teknik diskusi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurangnya dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.